Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa maqlubi a'tini mahabbata wa ma'rifataka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah, mengisi waktu dengan waktu yang sangat singkat, saya ingin menyampaikan berkait tentang nasihat bagi orang-orang ahli ibadah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, kumpulan hadis-hadis yang dihimpun oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani yang diberi syarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, menjelaskan kumpulan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan nasihat-nasihat bagi manusia. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya induk dari kesehatan manusia atau ummul adawiyah qillatul uqli. Sesungguhnya induk dari ilmu kesehatan bagi manusia adalah mengontrol makanan dan menyedikitkan makan. Makan yang kita konsumsi itu harus dikontrol karena berkait dengan makanan yang masuk dalam tubuh kita ini akan menjadi obat atau menjadi kuat atau malah sebaliknya. Makanya dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah, kata halalan thayyiba, makanlah olehmu dari makanan-makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal itu akan dikonsumsi bukan hanya oleh jasmani tetapi ruhani juga. Kalau kita makan makanan yang syubhat, apalagi yang haram, maka ruhani kita seketika akan rusak. Begitu pula thayyiba. Kata thayyiba ini adalah selaras dengan kebutuhan badan kita. Jika makanan-makanan itu meskipun halal tetapi sudah tidak cocok untuk konsumsi badan kita, tentu harus diawasi dan dikontrol serta dijaga. Oleh karena itulah kata Rasulullah, umul adawiyah qillatul uqli. Sesungguhnya induk dari pengobatan itu adalah menyedikitkan makan dan mengontrolnya. Yang kedua, umul adab qillatul kalam. Induk dari segala etika manusia adalah menyedikitkan bicara dan mengontrol pembicaraannya. Sehingga seluruh obrolan kita, cengkraman kita, atau obrolan-obrolan kita harus memberi manfaat agar memberi hiburan kepada saudara kita, bukan untuk ghibah namimah. Oleh karena itulah induk dari pembicaraan itu adalah akan menjadi sumber etika. Seseorang itu layak atau tidak untuk kita hormati, dilihatlah dari obrolan dan pembicaraannya. Karena induk dari segala etika itu adalah pembicaraan. Hari ini bukan hanya pembicaraan, tapi jempol kita membuat virtual, membuat viral kata-kata, kalimat, ucapan itu sekarang sudah banyak, bukan hanya lewat lisan tetapi lewat tulisan. Dan tulisan lebih abadi ketimbang lisan. Dan lisan hanya orang yang sekitarnya yang bisa mendengar. Tetapi kalau tulisan akan menyebar dan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain sampai tulisan itu ada. Sampai generasi per generasi, jika tulisan itu masih tertulis, ada kata kalimat-kalimat fitnah, ghibah dan sebagainya, itu akan abadi. Dia mengabadikan dosanya terus-menerus. Oleh karena itulah sumber etika bagi manusia adalah qillatul kalam, menyedikitkan pembicaraan atau mengontrol pembicaraannya.
Yang ketiga, kata Rasulullah, ummul amani as-sabru. Induk dari segala ketenangan manusia adalah kesabaran. Sabar ini mudah diucapkan, tetapi bagaimana dilaksanakan dan direalisasikan sangat tergantung orang yang mengolahnya. Sabar ini ada beberapa macam. Imam Al-Ghazali menyebutnya kesabaran ini dalam berbagai aspek. Sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan musibah, dia menerima itu dengan kesabaran. Menahan, kata sabar adalah menahan. As-sabrun. Dia bisa menahannya untuk tidak diungkapkan kepada yang lain. Bahkan di dalam hadis qudsi, kata Allah, saya merasa malu ketika hambaku sakit, kemudian sakitnya itu diceritakan ke banyak orang. Seolah-olah aku adalah orang yang menyiksanya. Padahal aku adalah zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Karena sakit itu atau ujian, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk memfokuskan seseorang untuk ingat pada Allah. Ketika dia sakit berbaring, maka hati dan pikirannya akan tertuju pada Allah. Harapan Allah seperti itu ketika menguji seseorang. Makanya ketika hambanya lengah, lupa daratan, maka Allah sering mengingatkannya dengan musibah-musibah. Maka ketika menerima musibah adalah dengan kesabaran. Termasuk juga ketika melaksanakan ibadah, kita dengan sabar duduk seperti ini mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah, itu adalah perlu kesabaran. Hati kita ingin segera keluar, ingin jalan-jalan, tetapi dengan ibadah kesabaran, kita sholat berjamaah, kita juga sabar. Sabar dalam ibadah. Ini adalah orang yang bisa mengkondisikan diri bagaimana sumber ketenangan itu di dalam kesabaran itu. Di dalam ibadah pun menjadi tenang, tidak rusuh-rusuh, tidak garang-gusuh, tidak terburu-buru, ibadahnya tenang. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang tidak pernah tersentuh api neraka itu adalah hayyinun layinun, sahlun dan qarib. Hayyin, lembut, layinun, lembut dalam perkara. Ketenangan, hayyinun tenang, layinun dia lembut. Kemudian mempermudah orang lain dalam kehidupannya. Dan merasa dekat dengan siapapun. Nah, jadi kesabaran ini ketika di dalam ibadah pun kita harus sabar. Pun pula di dalam menahan godaan-godaan setan, menahan larangan-larangan Allah, itu perlu dengan kesabaran juga. Jadi sabar ini bermacam-macam. Ketika dalam ujian, ketika di dalam ibadah, ketika di dalam menahan dari godaan-godaan setan, itu perlu kesabaran. Maka kata Rasulullah, induk dari ketenangan itu adalah kesabaran. Maka sabar itu harus dilatih dan dilaksanakan. Mudah-mudahan Anda memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.